Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari materi kemarin, yaitu kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran. Kemudian kita juga akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran beserta asumsinya. Juga kita akan membahas tentang kurva permintaan dan penawaran dan kurva pergeseran permintaan dan penawaran. Oke, langsung kita mulai aja videonya. Oke, yang kita bahas sekarang adalah melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu mendeskripsikan konsep keseimbangan pasar. Yang akan kita bahas yaitu lanjutan dari indikator kemarin. Yang pertama, tentang menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran serta asumsinya. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis kurva permintaan dan penawaran. Ini lebih jelas daripada yang kemarin. Kemudian yang keempat, kita akan menganalisis pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran. Nah, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Jadi yang harus diperhatikan di sini dari fungsi permintaan seperti yang kemarin, jika ada kata permintaan, berarti yang harus diingat adalah kita perspektifkan diri kita sebagai konsumen. Jadi permintaan itu untuk konsumen dan penawaran itu untuk si penjual atau produsennya. Jadi di dalam ini misalnya bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Jadi contohnya misalnya kalau ada platform online shop yang lagi flash sale itu misalnya lagi promo dan ada gratis ongkir juga, pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyaknya meskipun murah kan. Jadi untuk perspektif konsumen sendiri, jika barang itu lebih murah, maka konsumen akan segera membeli barang tersebut. Berbeda dengan produsen, apabila dalam perspektif fungsi penawaran, kita lihat dari sisi produsen, penjual akan lebih ingin berusaha menjual barangnya lebih banyak apabila barang itu harganya sedang naik. Jadi apabila misalnya kalau biasanya kalian beli susu murni nasional dengan harga 5.000, kemudian harganya tiba-tiba ada kenaikan pada pasar itu sebesar 10.000, maka produsen akan berusaha menjual barang tersebut sebanyak mungkin. Jadi itu dalam perspektif fungsi penawaran. Oke, langsung kita ke contoh soal fungsi permintaan. Jadi saya mengambil soal jika harga barang 60 per unit, maka jumlah permintaan menjadi 20 unit. Dan jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah permintaan barang 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaannya. Jadi di sini soalnya kalian bisa perhatikan harga barang ketika Rp60 per unit, maka permintaannya adalah 20 unit, lebih sedikit daripada ketika harganya Rp40 per unit, permintaannya naik jadi 30 unit. Di sini semakin murah harga barang, maka permintaan juga semakin meningkat. Kemudian kita cari fungsi permintaannya. Jadi penyelesaiannya kita ketahui dulu rumusnya, atau kita cari dulu P1, P2, Q1 dan Q2-nya. Jadi untuk P1-nya yaitu 60 karena harga pertama, dan harga keduanya yaitu Rp40. Kemudian ada Q1 atau unit yang total unit yang pertama yaitu 20 dan Q2-nya adalah 30. Langsung kita tulis ke rumusnya. Langsung kita masukkan angkanya. Jadi untuk P1 60, untuk P2 sama dengan 40, untuk P1 60 dan Q1-nya 20, Q2-nya 30 dan Q1-nya 20. Nah, langsung kalian masukkan operasi perhitungannya. Untuk yang 40 min 60 langsung kalian kurangkan jadi min 20. Dan untuk 30 min 20 jadi 10. Oke, langsung kalian lanjutkan ke kotak yang kedua. Ada perhitungan P-60 per min 20 sama dengan Q min 20 per 10 itu ada tanda silang
panah itu yang warna merah, itu kalian perhatikan, itu P-60 kalian kalikan dengan 10 dan Hi-20 kalian kalikan dengan -20 sehingga dapat menghilangkan perbandingannya menjadi 10P-600 karena tadi -40 kali 10 kemudian sama dengan -20 plus 400. Itu karena operasi tadi -20 kali -20. Sehingga setelah kalian mendapatkan hasil 10P-600 sama dengan -20 plus 400, kalian pindahkan angka -600-nya. Kalian perhatikan bulatan merah yang dipanah dan dipindahkan angka 600 -600 itu kalian pindahkan ke sisi kanan sehingga dapat perhitungan 10P sama dengan -20 plus 400 plus 600. Karena minusnya 600 tadi dipindahkan ke kanan jadi diganti tandanya plus. Kemudian ada 10P sama dengan, setelah kalian tambahkan 400 dan 600 jadi 10P sama dengan -20 plus 1000. Setelah itu dari 10P itu tadi dijadikan penyebut ke bawah. Jadi hasilnya nanti menjadi, kalian perhatikan kotak yang sebelah kanan lagi yang paling terakhir, yaitu P sama dengan -20 plus 1000 dibagi 10 karena tadi 10P-nya menjadi penyebut. Sehingga menjadi P sama dengan -2Q plus 100 atau P sama dengan 100 -2Q. Sehingga fungsi permintaannya adalah P sama dengan 100 -2Q. Nah, untuk selanjutnya ini contoh soal fungsi penawaran. Jadi masih sama tentang rumusnya. Kemudian dari tabel tersebut kita ambil data, ini dua data yang terakhir, yaitu harga pertamanya itu 200 dan harga keduanya 400, kemudian ada Q1-nya 150 dan ada Q2-nya 200. Nah, langsung kita masukkan aja rumusnya, dan ini sama pengerjaannya seperti yang tadi. Nanti akan dilakukan pengerjaan, maksudnya kita akan mengerjakan contoh soal yang lain juga. Jadi langsung aja kita masukkan dari P-200 dan 400-200 sama dengan Q-150 per 200-150. Kemudian langsung kita jumlahkan dulu yang penyebutnya dari keduanya. Jadi P-200 per 200 sama dengan Q-150 per 50. Kemudian kita kali silangkan dari P-200 dengan 50 dan Q-150 kali 200. Nah, hasilnya nanti 50P -10.000 dan 200 Q-30.000. Nah, hasilnya nanti jadi 50P sama dengan 200 Q-20.000 dan P sama dengan 4 Q plus sama dengan 4 Q-2000. Nah, ini untuk hukum fungsi permintaan dan penawaran beserta asumsinya. Jadi untuk hukum permintaan ini menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Saya tekankan lagi kalau hukum permintaan itu dalam perspektif konsumen. Sehingga jika kalian contohnya saja ada diskon besar-besaran soal baju. Misalnya baju ini lagi tren banget dengan harga 100.000 biasanya, dan tiba-tiba tokonya melakukan flash sale dengan harga 50.000. Pasti permintaannya akan naik karena harganya turun. Dari konsumen kita kan suka yang lebih murah. Kemudian dari hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit juga jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan. Misalnya nih, harga kipas angin yang biasanya itu 50.000, tiba-tiba harga pasarnya jadi melonjak menjadi 200.000. Maka
penjual akan berusaha menjual sebanyak mungkin kipas angin sehingga berharap akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ketika kipas angin itu harganya turun, maka penjual itu akan lebih sedikit menawarkan kipas angin kepada pembeli karena untungnya juga sedikit. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi ini penjelasan lebih detail mengenai kurva permintaan dan kurva penawaran dibanding dengan video yang kemarin. Oke, yang kita bahas untuk yang pertama yaitu kurva permintaan. Nah, di sini sebelum ke kurva kita harus belajar tentang hipotesis hukum permintaan yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jadi ini harus diperhatikan untuk poin yang pertama, jika harga suatu barang naik, pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika barang tersebut turun harganya, maka konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Jadi misalnya ketika kalian biasanya membeli roti, sari roti dengan harga 5.000, tetapi saat ini mengalami kenaikan harga menjadi 10.000, maka kalian tidak menggantikan sari roti itu tersebut dengan merek roti, misalnya roti B. Kalian akan menggantikan sari roti dengan roti B yang harganya masih 5.000 dengan kualitas yang sama. Nah, ketika harga sari roti tersebut turun menjadi 3.000, kalian akan menambah pembelian sari roti tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang sehingga membuat konsumen mengurangi pembelian harga, terutama barang yang naik harganya. Jadi misalnya kalau ada suatu kenaikan harga barang, otomatis yang biasanya kalian memiliki pendapatan 100.000, biasanya kalian bisa mendapatkan A, B, C, D dengan harga sekian. Tetapi ketika ada salah satu harga atau beberapa harga menjadi naik, kalian akan mengurangi konsumsi itu, terutama pada harga barang yang naik, dan kalian akan menggantikannya dengan barang yang lain atau alternatif barang yang sama. Sehingga di sini disebutkan kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang kurva penawaran. Jadi berdasarkan hipotesis yang tadi dari kurva permintaan, di kurva penawaran juga ada hipotesis hukum penawaran juga. Yang disebutkan jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Demikian pula jika harga turun, maka harga barang yang ditawarkan akan turun pula. Jika antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif atau share all atau positif. Jadi di sini seperti contoh yang tadi sudah saya jelaskan dengan kipas angin yang ketika harga kipas anginnya itu biasanya 50.000, kemudian harga pasar naik menjadi 100.000, maka penjual akan berusaha menjual kipas angin sebanyak mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan dari yang permintaan tadi. Jadi ini adalah ilustrasi masalah permintaan. Kita ilustrasikan jumlah permintaan minyak goreng. Nah, situasi dari A sampai H dan harga minyak sekian dari situasi A sampai H dan jumlah minyak yang dibeli atau per liternya. Jadi misalnya kalian baca pada kasus harga minyak goreng dibeli oleh individu atau lembaga perusahaan untuk memasak atau proses produksi pada rumah makan. Jika minyak goreng yang ditawarkan terlalu tinggi, kalian lihat pada situasi A, yaitu harga minyak 22.000 per liter. Ketika harga minyak goreng terlalu tinggi, masyarakat akan mencari merek lain yang lebih murah dan ditawarkan lebih rendah. Hal tersebut akan banyak menarik konsumen lain untuk membeli lebih banyak. Tabel berikut akan menyajikan schedule permintaan yang kemudian disebut dengan
jumlah barang yang diminta. Jadi misalnya kalau ada di situasi A, harga minyak goreng 22.000, jumlah minyak yang akan dibeli otomatis 10. Jadi semakin menurunnya harga minyak goreng membuat jumlah minyak yang akan dibeli itu menjadi lebih banyak. Nah, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta disebut dengan schedule atau tabel permintaan. Schedule atau tabel permintaan yang digambarkan secara grafik disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan digambarkan sebagai garis yang bergerak dari kiri ke kanan bawah. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap permintaan, faktor-faktor lain yang harus dianggap konstan atau tidak berubah atau ceteris paribus. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang kurva permintaan dari ilustrasi yang tadi. Dari ilustrasi harga minyak yang tadi. Kalian bisa perhatikan kurva yang ada di gambar kiri. Jadi tadi itu ada situasi A yang menggambarkan ketika harga minyak goreng 22.000 akan membuat harga minyak goreng tersebut dibeli sebanyak 10 liter. Ketika harga tersebut turun menjadi 20.000 per liter, maka dalam situasi B menurun itu menjadi lebih banyak lagi dibeli, yaitu 15 liter. Kemudian dalam situasi C, ketika harga mencapai 17.500 atau 16.000, itu membuat lebih banyak lagi minyak goreng terjual. Dan begitu seterusnya ke bawah sampai H. Jadi hubungannya tadi kalau kalian bisa lihat di slide yang tadi itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini dari A ke H, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kurva permintaan ya. Jadi kurva permintaan merupakan gambar yang menjelaskan hubungan antara harga barang yang bersangkutan dan jumlah barang yang diminta berdasarkan hipotesis yang tadi. Oke. Kemudian kita akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Nah, ini untuk kurva penawarannya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kurva penawaran. Jadi sebelum ke kurva penawaran, kita perhatikan dulu tentang contoh tabel berikut yang memberikan gambaran bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan. Jadi untuk penawaran sendiri berbeda dengan permintaan. Ketika harga naik, maka barang yang ditawarkan akan juga naik. Seperti kalian perhatikan dulu ke tabel minyak goreng tadi supaya lebih rinci, kan yang sebelumnya itu tabel permintaan juga minyak goreng. Jadi kita ke tabel minyak goreng dulu. Jadi untuk harga minyak goreng jadi kebalikannya. Kalau tadi ketika harga 22.500 menghasilkan pembeli barang yang akan dibeli itu 10, berbeda dengan kurva penawaran. Jadi dalam kurva penawaran ketika harga minyak gorengnya itu 22.000, maka penjual akan berusaha menawarkan minyak goreng sebanyak 80 dan seterusnya sampai yang 8.500. Ketika harga minyak goreng itu sangat rendah 8.500, maka minyak goreng yang akan ditawarkan oleh penjual yaitu 15. Nah, ini untuk persamaan penawaran buku di bagian sebelah kiri. Jadi ini itu fungsinya tadi seperti yang tadi pengerjaannya. Oke, nah selanjutnya kita langsung ke kurvanya. Jadi untuk yang tadi kan tadi itu ilustrasi tentang minyak goreng yang berbanding terbalik dengan kurva permintaan. Nah, pada kurva penawaran ini menghasilkan ketika terdapat di titik A, kalian perhatikan di titik A, harga 22.500 menghasilkan minyak goreng yang akan ditawarkan oleh penjual sebanyak 80. Karena diketahui kalian harus perhatikan dan ingat lagi, jika penawaran harga barang itu harganya semakin naik, maka barang yang ditawarkan oleh penjual akan
ditambah pula karena penjual ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari harga tersebut. Jadi dalam kondisi harganya 22.500, penjual akan berusaha menyiapkan stok 80 liter agar terjual habis saat harganya 22.500 agar mendapat keuntungan yang maksimal. Dan seterusnya ke bawah sampai harga 8.500. Penjual akan berusaha menawarkan minyak goreng seharga 10. Jadi semakin rendah harganya, maka barang yang akan ditawarkan juga semakin sedikit. Kemudian next kita akan menganalisis pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva. Kalian tadi harus memperhatikan dulu yang tadi. Kalau kalian belum paham, silakan kalian ulang lagi videonya yang tadi untuk kurva biar kalian paham dulu. Nah, ini untuk pergerakan kurva permintaan. Oke, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Itu adalah gambar kurva harga dari es krim cones. Nah, kalian perhatikan tulisan warna merah, pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh perubahannya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Kalian perhatikan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi. Jadi kalian perhatikan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva. Kalian perhatikan dari harga USD 1 USD ke 2 USD. Kemudian kalian perhatikan ada tanda panah kan? Dan kalian perhatikan dari titik A ke titik B mengalami kenaikan, itu juga pergerakan. Kemudian kalian perhatikan angka 8 ke 4 ada tanda panah, itu adalah pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva. Ini kurva permintaan. Jadi jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik dari 1 USD ke 2 USD ini, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kembali lagi ke hukum yang tadi, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Sudah bisa dipahami ya. Kemudian dalam kurva permintaan di atas diketahui bahwa harga es krim naik dari 1 USD dari $1 menjadi $2 sebagai akibat dari adanya pajak atau tax. Peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah permintaan es krim menjadi turun dari 8 menjadi 4 di quantity of ice cream cones yang bawah, dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan, yaitu titik A ke titik B. Peningkatan harga es krim, kalian perhatikan kalimat yang paling bawah. Peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah permintaan es krim menjadi turun dari 8 menjadi 4 ketika harga naik, dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva, yaitu dari titik A ke titik B karena adanya kenaikan harga es krim tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kurva permintaan. Nah, sebelumnya tadi kalian ingat kita membahas tentang pergerakan, sekarang kita akan membahas tentang pergeseran. Nah, di slide yang ini ada 2 tabel, yaitu consumer income normal good atau untuk barang normal, dan consumer income inferior good. Inferior good ini untuk barang yang mutunya lebih rendah daripada yang normal ini. Nah, kita lihat dari perspektif pendapatan konsumen. Nah, di sini kalian perhatikan kurva sebelah kiri yang normal good. Untuk barang normal, kan perhatikan yang bawah penjelasannya. Untuk barang normal, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat pula, dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Jadi kurva permintaan itu bisa bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini ketika bergeser ke kanan itu ketika pendapatannya naik. Misalnya kalian memiliki pendapatan 1
juta biasanya di titik D1 ini. Kalian pendapatannya 1 juta, kemudian kalian mengalami mengalami kenaikan pendapatan menjadi 5 juta. Maka untuk barang normal kalian, misalnya untuk beras ataupun yang lainnya, itu barang-barang normal yang maksudnya standar normal, itu jumlah yang barang yang kalian konsumsi atau kalian beli nanti akan bertambah pula. Maka bergeserlah ke kanan karena pendapatannya kalian tadi kan meningkat. Jadi jumlah barang yang diminta juga akan bertambah. Jadi bergeser dari titik D1 ke D2. Jadi bergeser ke kanan. Nah, untuk kalian perhatikan kurva yang sebelah kanan, yaitu untuk consumer income inferior good. Ketika apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kok bisa turun? Karena di dalam inferior good ini, biasanya misalnya kita ilustrasikan ketika kalian di titik di garis D2 ini, kalian mendapatkan penghasilan 1 juta dan biasa membeli beras dengan harga 5.000. Kemudian ketika penghasilan kalian bertambah, maka kalian mengganti beras yang harganya 5.000 itu menjadi beras yang harganya 10.000. Otomatis ketika pendapatan konsumen meningkat, orang-orang yang biasa membeli beras dengan harga 5.000 akan berpindah membeli beras dengan harga 10.000. Nah, maka harga beras yang 5.000 itu tadi mengalami penurunan permintaan, sehingga pergeseran kurva itu menjadi ke kiri, bukan ke kanan. Karena kalau ke kanan itu ketika pendapatan naik, harga barang yang kalian minta juga akan naik. Nah, ini ketika barang inferior berbeda, menjadi ke kiri pergeseran kurvanya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang pergerakan kurva penawaran. Jadi setelah tadi membahas tentang pergeseran dan pergerakan kurva permintaan, sekarang kita beralih ke pergerakan kurva penawaran. Yang pertama, seperti yang tadi, untuk kurva kalian bisa perhatikan gambar sebelah kiri. Jadi pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva. Kalian perhatikan dari harga $1 ke harga $3 ada tanda panah, dan ada titik A ke C mengalami kenaikan itu ada tanda panah, dan dari 1 ke 5 itu ada juga tanda panah. Nah, itu disebut dengan pergerakan di sepanjang kurva. Namanya itu pergerakan kurva penawaran. Oke, ini sama seperti tadi. Jadi dalam kurva di atas diketahui bahwa harga es krim naik dari $1 menjadi $3. Peningkatan harga es krim itu mengakibatkan jumlah penawaran es krim bertambah dari 1 menjadi 5. Nah, ini terjadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran, yaitu dari titik A ke titik C. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kurva penawaran. Nah, ini juga kita akan menjelaskan tentang pergeseran kurva penawaran ini. Kalian bisa perhatikan kurva yang ada di sebelah kiri juga. Nah, setelah kalian perhatikan kurvanya, kalian lihat penjelasan di sebelah kanan. Selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran, karena tadi sudah menjelaskan tentang pergerakan, baik ke kanan ataupun ke kiri. Seperti kurva permintaan juga bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri dalam kurva penawaran ini juga. Kemudian pergeseran ini terjadi karena perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah harga input, teknologi, harapan atau ekspektasi, dan jumlah penjualan. Nah, di sini dicontohkan dari segi faktor teknologi. Nah, ketika adanya teknologi dapat meningkatkan produktivitas produsen, sehingga dengan jumlah faktor produksi tetap, produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dibandingkan sebelum menggunakan teknologi. Akibatnya jumlah barang yang ditawarkan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Jadi di sini saya contohkan ada suatu perusahaan
yang awalnya menggunakan teknologi A yang seharinya dapat menghasilkan 10 barang. Nah, ia gantikan teknologi itu dengan meningkatkan mesin A menjadi mesin B yang lebih canggih, sehingga satu hari ia dapat menghasilkan barang 50 pieces. Nah, dari adanya meningkatkan teknologi tadi, membuat barang yang ditawarkan juga akan meningkat karena barangnya stoknya kan banyak. Jadi bisa meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan tersebut. Nah, maka dari itu barang juga bisa bergeser ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalian perhatikan kurvanya. Dari garis yang warna biru yaitu supply, dari kurva penawaran S1 bisa mengalami decrease in supply atau penurunan, juga bisa mengalami kenaikan di increase in supply. Nah, kenaikan tersebut difaktorkan tadi, contohnya yaitu teknologi yang ditingkatkan bisa menghasilkan barang yang lebih banyak, jadi bisa mengalami increase in supply atau kenaikan di kurva penawaran. Berbeda dengan ketika misalnya dari yang canggih, misalnya teknologi itu dari yang canggih dijadikan karena para mesinnya rusak jadi diganti dengan mesin yang lain yang lebih manual atau yang lebih pokoknya tidak lebih canggih dari yang tadi, bisa mengalami kembali menjadi 10, sehingga penawaran juga akan menurun di decrease in supply, di supply kurva yang S3. Jadi itulah pergeseran kurva penawaran. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak video saya dengan baik. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar Google Classroom atau menghubungi saya via WA 085 706 343 124. See you my next video. Bye.